Blogers, ketemu lagi sama aku Rasmila di Mengenal Lebih Dekat Blog 29C Production, berani bicara beda. Kali ini aku punya narasumber yang sangat luar biasa juga, seperti sebelum-sebelumnya. Beliau ini Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, dan wajahnya pun sebenarnya nggak asing lagi. Kakanda, Mas Agus Syaiful Fadli. Apa kabar? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Alhamdulillah sehat Kak ya berarti. Alhamdulillah. Kak, kemarin tim kreatif sudah baca-baca sekilas tentang CV Kakak nih. Tapi yang paling penting adalah yang disoroti adalah kegiatan Kakak menjadi entrepreneur. Siap. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol tentang entrepreneur, boleh Kakak kenalan dulu sama Blogers yang belum kenal sama Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blogger semua, saya Mas Agus Syaiful Fadli. Ini alhamdulillah sore hari ini ya luar biasa bisa bersama ya tim kreatif ini luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa, Blog 29 ya, 29C, keren. Jadi kesempatan kali ini ya saya diajak ngobrol-ngobrol santai tentang aktivitas saya di DPRD dan sebelumnya di DPRD seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada tim kreatif dari Blog 29C ya, anak-anak muda yang kreatif ya, dan ini adalah tanda-tanda bahwa anak muda di Sumatera Selatan, anak muda di Kota Palembang ini adalah anak-anak yang inovatif dan kreatif. Seperti itu. Oke. Ini aku punya Kak Syaiful apa Kak Fadli? Syaiful boleh, Fadli boleh. Kak Fadli aja. Syaiful boleh. Kak Syaiful. Banyak organisasi yang telah Kakak terjuni lah istilahnya. Dari kami, sekarang juga terjun setelah kami, itu kan mahasiswa. Di mahasiswa di kami, dan sekarang setelah karirnya berjalan di PKS. Tapi yang paling ingin saya tanya, saya penasaran sekali adalah mungkin teman-teman juga, hal apa yang memang Kakak soroti dari di dunia entrepreneur misalnya? Baik, saya waktu ini kisah ya, kisah. suatu hari suatu waktu ya. Jadi sebelum terjun ke dunia politik ini memang sudah berwirausaha. Dan waktu tahun 2005 tamat 2004 ya, 2004 tamat kuliah, saya tidak memilih untuk mengambil ijazah begitu. Ya, kenapa? Karena saking kepengennya menjadi seorang entrepreneur tadi. Wow. Ya, kalau kita sebagai tamatan kuliah dengan memegang ijazah pasti termotivasi untuk ngelamar kerja. Benar. Nah, saya tidak termotivasi untuk ngelamar kerja, tapi saya termotivasi untuk membuat lapangan kerja pada saat itu. Nah, ini mindset yang saya kira harus ditanamkan ke dalam diri kita, bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur ya, kita harus dimulai dengan sebuah keberanian. Keluar dari zona nyaman kita. Nah, saya anak guru, PNS, orang tua, walaupun bergaji yang cukup ya, menghidupi kami 5 orang keluarga, tapi saya merasa ini adalah zona nyaman. Nah, untuk itu saya harus menjadi keluar dari zona nyaman ini ya, dengan memutuskan menjadi seorang entrepreneur begitu. Nah, jadi memang diawali tadi tidak mengambil ijazah ketika tamat sekolah kuliah. Ini adalah motivasi sendiri bahwa saya ingin membuka lapangan kerja, bukan melamar kerja. Oke. Terhitung dari 2004 sampai sekarang Kak, itu kegiatan usahanya di bidang apa? Sejak awal jadi sebelum usaha tahun 2004, saya sebetulnya di kampus dulu memang hobi jualan. Hobi jualan ya. Dan memang ini ketika dari kecil pun SD, SMP ya, bahkan sampai SMA, saya sering kalau SD kita jualan ciki ya, dulu ada Lipu, belum lahir pasti ya. Ke SMP jualan pempek ya kan. Jadi memang jiwa pedagang itu memang sudah sejak kecil begitu. Nah, maka ketika tamat kuliah, saya tadi berpikir tidak mengambil untuk kerja. Saya mulai dengan mencari bisnis yang menghasilkan duitnya banyak. Wow. Apa itu?
Ya, jadi saya baca-baca apa dari cerita orang sukses ya. Jadi apa namanya, usaha apa yang memang tidak modalnya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa menghasilkan uang banyak. Nah, salah satunya adalah di properti. Jadi kalau orang berpikir properti itu butuh modal yang mahal, maka saya pada saat itu hanya bermodalkan brosur, karena yang kita lakukan adalah menjual jasa. Saya dengan ajak teman-teman ya, kita apa namanya, mulai jasa renovasi rumah. Kita buat iklan di koran ya, kita buat Anda butuh jasa renovasi, Anda butuh rumah, kami siap bangunkan. Anda punya tanah di lahan pribadi, kami siap bangunkan. Ini kegiatan marketingnya, kegiatan apa yang kita lakukan ya, kita jualan akhirnya, jualan, dan konsumen pertama kita justru dapat dari orang-orang terdekat. Siapa itu? Dosen. Oh wow. Jadi dosen-dosen sebagai captive market ya, market yang empuk saya kira waktu itu. Kita silaturahmi, saya jelaskan, saya pengen belajar usaha, kita punya teman-teman yang bisa gambar rumah, desain segala macam ya, renovasi, dan alhamdulillah beberapa dosen kita bangunkan rumahnya, ada yang kita renovasi. Nah dari situ terus berkembang sampai kita punya lahan sendiri. Oke, berarti kan tadi berangkat motivasinya adalah dari keadaan keluarga. Betul. Nah, tapi adakah dari keluarga itu memang berdagang nggak selain jadi guru? Iya, kalau kami kebetulan saya Mas Agus ya. Nah, jadi darah Palembang. Palembang. Ya. Jadi kami apa namanya, dari zaman nenek Nyai dulu ya. Ini bawa dagang ke daerah, di daerah Padang Burnai, Lintang, Empat Lawang sekarang. Nah, dulu masih Kabupaten Lahat. Nah, jadi ada namanya kalangan bawa kain, bawa pokoknya jualan ke daerah waktu itu di Empat Lawang itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian membuat saya lahirnya di Padang Burnai. Padang Burnai itu kampung orang Palembang. Oh, tapi bukan di Palembang. Ya, di Padang Burnai. Jadi di Padang Burnai kampung Palembang, karena mungkin apa namanya berdagang di sana ya kan, sehingga cuman setahun karena pada saat itu orang tua almarhum papa diterima di PNS. Nah, baru balik ke Palembang lagi. Berarti daerah-daerah entrepreneur memang dari keluarga. Ya, jualan ya. Oke, setelah apa namanya berhasil memasuki dunia entrepreneur nih Kak, apa namanya, customer pertama adalah dosen. Tapi bagaimana caranya, apalagi kita waktu itu habis kuliah kan, fresh graduate, baru kelulus, meyakinkan dosennya seperti apa itu? Nah itu, kan meyakinkan orang bahwa kita ini punya skill, kayak di apa namanya, teman-teman dari blok 29C ini ya. Nah, ini teman-teman kreatif, artinya punya skill. Nah, meyakinkan skill ini adalah ke orang-orang terdekat dulu. Iya, benar. Sehingga bisnis itu adalah kepercayaan, trust. Ya, kalau kita mengawali bisnis dengan sebuah pengkhianatan, noda gitu ya, maka orang terdekat aja tidak percaya, apalagi orang lain begitu. Nah, jadi orang-orang terdekat ini artinya orang yang sudah tahu kayak mana kita di kampus, kegiatan kita apa. Jadi ketika kita tawarkan jasa kita, insya Allah mudah-mudahan 50% sudah oke begitu. Tinggal kemudian kita meyakinkan bahwa kita juga tidak akan mengecewakan. Nah, inilah yang dari mulut ke mulut akhirnya, wah ternyata ada mahasiswa kita yang bisa merenovasi rumah, kita punya tanah bisa membangun di lahan kita. Jadi kami itu mengurusi sampai kalau misalnya dosen-dosen tidak punya duit, kita urusin ke banknya. Wow. Ya, sampai jadi niatnya memang sudah kita serius. Pak, kami apa namanya belum punya duitnya, misalnya kata dosen kan, sudah kami bantu ngurusnya. Kita kerjasama dengan bank ya kan, alhamdulillah kita urus dan dibiayai oleh bank begitu. Jadi sekali lagi, membangun kepercayaan dalam sebuah bisnis itu adalah hal yang sangat mutlak gitu. Tapi Kak, menariknya seperti ini. Kan Kakak kalau nggak salah S1-nya teknik pertambangan. Nah, itu menurut aku kayak kalau misal kata orang sekarang nggak relate. Ya, itu gimana ceritanya? Ini nyambung dengan cita-cita tadi, bahwa apa namanya, ingin menjadi pengusaha, pedagang, ya kan, cari duit intinya. Jadi waktu di SMA ada seleksi siswa yang berprestasi. Alhamdulillah waktu itu dapat juara umum terus di SMA. Nah, dikasih kesempatan mengikuti dulu namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan, PMP kalau sekarang, penelusuran minat dan prestasi. Nah, dikasih pilihan sama guru. Ini kita dapat undangan dari Unsri, mau milih jurusan apa. Saya langsung spontan, jurusan yang duitnya banyak apa
gitu kan, yang kalau dia kerja dia lulus duitnya langsung banyak begitu. Ada beberapa yang disampaikan, mulai dari arsitek, teknik sipil. Saya bilang, ada lagi nggak yang bisa duitnya lebih banyak? Ada, tambang katanya. Bisa nambang emas ya. Nambang emas. Nah, jadi saya pilih tambang, dan alhamdulillah waktu itu diterima tanpa tes di Unsri. Jadi filosofisnya itu, kenapa di teknik pertambangan? Jadi nambang emas, ya, ngurusi dunia pertambangan ya. Nah, tapi saya juga hari ini tidak jauh-jauh ya, walaupun nambangnya batu bata hari ini. Yang penting nambang. Jadi ilmunya nggak sia-sia ya. Sia-sia. Oke. Tapi gini Kak, apakah channel yang Kakak miliki itu tidak jauh dari pengalaman Kakak menjadi aktivis? Betul. Jadi kita berada di organisasi itu bagian dari menjalin silaturahim. Nah, jadi kan kata sering kita dengar ya, tidak ada ruginya kita bersilaturahim, dapat umur panjang, dapat rezeki ya. Nah, ini salah satunya. Jadi dengan kita berorganisasi ini mematangkan cara berpikir kita, ya kan? Kalau organisasi kan biasa kegiatan, nggak kate dana, nyari proposal, ya kita berpikir ya kan, nyari dari kemana-mana. Jadi itu muncul akhirnya kemampuan melobi, ya kan, meyakinkan orang. Nah, ini alhamdulillah kita pakai ketika sudah ke dunia nyata. Dunia nyata kita pakai. Jadi meyakinkan dosen bahwa kita bisa membangun rumah, meyakinkan bahwa percaya sama kita, itu luar biasa. Nah, apalagi tadi silaturahim di awal ya dengan para dosen sudah ada pendekatan ya. Apalagi kalau mereka tahu ini mahasiswa selama di kampus bukan termasuk mahasiswa yang macam-macam ya, hura-hura segala macam ya kan. Kegiatannya kalau tidak belajar demo ya. Menyalurkan aspirasi. Nah, alhamdulillah ya dari situ banyak link-link ya, channel-channel yang insya Allah mudah-mudahan termasuk bank ya kan, dari kawan-kawan kita di kampus ternyata ada juga yang kerja di bank, dan ini juga jadi channel kita begitu. Jadi linknya cepat. Jadi linknya ada. Oke. Tapi gini Kak, mengenai muda dan merdeka finansial ala Kak Syaiful Fadli. Nah, oke. Jadi Kakak muda dan merdeka, terus sejak kapan secara finansial? Muda dan merdeka? Secara finansial. Sejak kapan? Usia jadi begini. Setelah lulus itu kah? Atau gimana? Ya, ini doa ya, muda merdeka finansial ya. Kita ini kan terus berproses. Sampai dengan hari ini saya terus berproses. Walaupun di DPRD, saya tetap jualan, dagang, ya kan, masih jual rumah begitu. Jadi artinya tidak meninggalkan basic kita ya, sebagai seorang entrepreneur begitu. Jadi batasan kita merdeka itu adalah batasan hati, ya. Kita merasa senang. Kami ini para developer, kalau setiap hari Sabtu itu masa-masa kritis. Ya, kenapa? Harus bayar tukang. Jadi saya banyak cerita ya, dulu ketika kita harus mencari uang ya untuk membayar tukang, itu luar biasa, pinjam sana pinjam sini, itu fase-fase di mana kita harus kerja keras ya, kerja keras. Dan hari ini pun saya masih kerja keras ya. Jadi merdeka itu adalah ketika kita melihat tukang kita seneng, ya kan, dia wah gajian gitu ya. Jadi kita ngasih gaji orang senyum, itu bagian dari kita merdeka. Jadi merdeka finansial adalah ketika kita bisa membuat orang bahagia. Ya, kalau menurut saya sekaya apapun kita, tapi kalau kita tidak bahagia dengan kekayaan itu, kita belum merdeka. Benar. Ya. Jadi kuncinya adalah ada sesuatu kesenangan batin. Ya. Ketika hari ini ya kami berusaha bahwa yang kami lakukan bukan hanya untuk kita, kekayaan kita, tapi kita juga ingin mengajak orang kerja. Ya, jadi sebelum COVID mungkin kita bisa sampai 100-an karyawan tukang ya. Nah, ketika COVID 2 tahun ini langsung ngedrop begitu ya. Jadi berapa Pak? Ya paling separuhnya ya sekarang ini. Jadi luar biasa dampaknya ya, dampak secara ekonominya. Jadi itu merdeka tadi ya, kesenangan batin kalau menurut saya gitu ya. Kita bahagia ketika melihat orang tersenyum. Ya. Tapi sebelum itu Kak, Kakak ternyata pernah menang di beberapa kompetisi di bidang entrepreneur. Itu boleh diceritain nggak itu? Ya, jadi mungkin ini apresiasi ya untuk kami orang-orang muda yang startup, belajar bisnis dari bawah, karena saya usaha bukan turunan orang tua, bukan dikasih karena kita berdarah
berdarah hijau ungu ya. Karena memang kita berdarah-darah begitu kan. Ya, karena kita memang berdarah-darah. Nah, mungkin apresiasi yang ini yang dilihat orang. Jadi saya pernah di Wirausaha Muda Mandiri. Dulu diajak oleh dosen. Nah, ini juga sejarah, akhirnya ijazah itu diambil. Oh. Wah, tadi 2004 kan? Iya. 2010 ijazah itu diambil. Wow, 6 tahun. Itu ceritanya kenapa? Karena syarat untuk mengikuti kompetisi itu harus S2. Oh. Karena saya sudah tamatnya sudah lama kan, jadi syaratnya harus S2. Jadi saya daftar S2, artinya kan harus ada ijazah S1. Iya. Nah, jadi ambil ijazah di kampus kan, heran dosen, nah masih hidup ya katanya. Ijazahnya masih ada kan. Jadi alhamdulillah 2010 itu saya ambil ijazah. Nah, ikuti kompetisi mulai dari seleksi tingkat kampus, kemudian di provinsi sampai ke tingkat nasional, alhamdulillah juara nasional waktu itu. Nah, dari situ banyak kompetisi-kompetisi ya, ISMBA, kemudian dari HIPMI Award ya, alhamdulillah apa namanya, beberapa mungkin apresiasi ya dari kawan-kawan asosiasi entrepreneur ya, untuk anak-anak muda yang dia berusaha ya, dan dia giat ya untuk menekuni usahanya begitu. Jadi tadi intinya adalah ikut kompetisi lalu ikut S2, masuk S2 bukan? Iya. Masuk S2 bukan. Jadi motivasi masuk S2 karena ada kompetisi. Karena ada kompetisi. Wah, ini kebalik ya. Biasanya kan orang S2 dulu baru ikut kompetisi. Iya. Okay. Karena syaratnya itu harus S2 tadi kan. Ini sangat jarang sih, Kak. Oke. Itu tadi apa namanya? Tapi gini, apa yang paling penting untuk mendirikan suatu usaha, Kak? Selain modal. Jadi kemampuan kita untuk keluar dari zona nyaman itu adalah bagian yang sangat berat ya. Karena tadi mindset kita untuk belajar entrepreneur itu seringkali dipatahkan oleh mental block kita sendiri. Yes. Wah, saya tidak mampu, wah saya tidak siap, saya tidak punya modal. Padahal itu adalah mental block yang harus kita hapuskan ya. Nah, inilah bahasanya keluar dari zona nyaman. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, jadi kalau permasalahan modal, ternyata saya ketika mulai usaha saya bisa mencari modal dari dosen-dosen begitu kan, dari orang-orang yang saya closing untuk merenovasi rumah begitu. Nah, ini jangan kita terjebak dengan modal. Maka sering kali orang mengatakan saya tidak berani berusaha karena takut dengan modal begitu. Jadi kuncinya adalah usaha itu jangan ditanyakan, tapi dilakukan. tapi dimulai. Oh, dimulai. Jadi kalau tidak dimulai, usaha itu tidak akan pernah ada begitu. Jadi kalau kita mulai, kita tahu kita ternyata gagal. Okay. Ya, kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu kalau kita gagal begitu. Jadi harus dimulai, action. Jadi kalau istilah saya itu BMS, berani, mulai, dan sekarang. Wow. Jadi gitu ya. nunggu untuk nanti gitu ya? Ya, jangan tunda-tunda. Yes. Ya, jangan tunda-tunda. Tapi gini, Kak, permasalahannya adalah sekarang orang kan banyak, ini kalau misalnya kita punya link kan enak nih, Kak. Tapi bagaimana untuk teman-teman yang ingin berusaha, ingin memiliki usaha tapi nggak punya link gitu? Itu gimana, Kak? Ya makanya saya sering menghimbau adik-adik mahasiswa untuk aktif di organisasi salah satunya. Jadi organisasi itulah yang menempa diri kita, mematangkan diri kita, dan membuka cakrawala kita untuk ketemu dengan orang-orang luar. Jadi tidak katak dalam tempurung begitu kan. Jadi kalau mahasiswa yang hanya datang duduk dengar dan pulang di kampus, ya didapatnya adalah begitu juga. Tapi kalau kita ya, para blogers ini adalah mahasiswa, sering ketemu dengan orang-orang, ini akan memacu adrenalin kita. Ya, baca tentang kisah orang-orang sukses, lihat tentang orang-orang yang berhasil, ini akan menjadi adrenalin bagi kita. Tapi kalau kegiatan kita di kampus, datang, duduk, dengar, belajar, pulang, kita mentok ya, sehari-hari begitu. Nah, dengan organisasi ini akan membuka diri kita, ketemu orang-orang baru, ya, ketemu orang-orang yang sudah pernah eksis begitu. Kita akan belajar. Nah, kunci orang sukses itu kan terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Tapi Kak, tokoh inspiratif yang menurut Kakak di bidang entrepreneur siapa, Kak? Saya dulu termotivasi dengan Ciputra ya, karena Ciputra dia dari nol bahkan memulai usaha. Anda tahu kan hari ini mungkin blogers kenal di mana-mana ada proyek Ciputra gitu ya. Ternyata dia memulainya dari garasi rumah. Oh. Dari garasi rumah. Jadi kemampuan Pak Ci itu motivasi dia tadi ya
tidak punya kantor, tapi dimulainya dengan sebuah garasi begitu. Nah, kayak teman-teman kayak di blok 29C dengan di rusun 29 gitu kan. Nah, ini kan mana tahu nanti jadi tower 29 gitu kan. Iya, artinya itu adalah dream loh, mimpi. Ya, Ciputra mulai dari mimpi seperti itu. Nah, inilah saya merasa bahwa saya bukan apa-apa ya, anak seorang guru, tapi saya mempunyai motivasi ya, dan ingatlah bahwa tadi kebahagiaan kita sebagai seorang entrepreneur ya, kalau bahasanya merdeka tadi adalah ketika kita bisa membuat orang tersenyum dan bahagia ya, orang-orang sekitar kita. Jadi karyawan kita kalau awal bulan dia senang mau gajian, tukang tiap hari Sabtu dia senang gajian gitu kan. Nah, itu membuat ada kepuasan batin ya, bahwa kita bisa ya mengajak orang ya, menghidupi orang lain begitu. Kita bahagia ketika melihat orang bahagia. Sip. Oke, tapi pesan untuk teman-teman yang lagi tertatih-tatih untuk mulai usahanya apa Kak, dari Kak Fadli? Pertama, jangan pernah berhenti berinovasi ya. Seorang entrepreneur itu dia kalau dia berhenti inovasi, ini banyak contoh ya, Kodak itu ya, dulu terkenal, tapi karena tidak inovasi akhirnya orang tidak tahu Kodak apa, Fuji film ya kan, sekarang sudah kalah ya. Nah, ya seperti dinosaurus ya, dinosaurus kan lama-lama dia punah begitu. Kita usaha ya, kalau tidak inovasi dan tidak kreatif, dia lama-lama akan punah juga ya. Itu yang utamanya ya, sebelum inovasi itu tadi membangun kepercayaan. Jadi bisnis itu adalah sebuah kepercayaan ya. Saya jujur, saya juga ada investor begitu. Jadi investor ini adalah orang-orang yang harus kita jaga ya. Ya misalnya bank itu kan investor ya. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga ya, kalau apalagi di bank, dia bukannya kita yang minta, ini mau ditambah lagi nggak gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang hari ini startup begitu kan, jadi saya sangat bangga dengan Anda semua ya, yang sudah keluar dari zona nyaman dan memutuskan untuk merdeka begitu. Jadi tidak terikat ya, harus pagi-pagi harus bangun pagi begitu kan. Maksudnya bukan untuk sholat subuh, tapi kan harus kerja ya kan. Kemudian pulang sore begitu. Jadi kita terbatas waktu kita. Nah, jadi untuk menjadi merdeka itu kita harus bersusah-susah dulu hari ini ya kan. Kita harus berjuang dulu. Nah, jadi jangan pernah patah semangat begitu. Untuk itu ya harus membuka diri, ya harus banyak belajar dan melihat dunia luar. Oke Kak Saiful, kita tadi udah berbicara ngalur ngidul tentang dunia entrepreneur, dan menurut saya memang inspiratif sekali. Dimulai dari motivasinya karena keadaan di keluarga. Kakak pengen motivasinya adalah ingin berdikari lah. Betul. Secara ekonomi dan finansial. Tapi gini Kak, itu tadi adalah sepak terjang Kakak sebelum di DPRD. Kakak, nah sekarang Kakak duduk di DPRD udah 2 periode kan. Nah, jadi entrepreneur ke politik itu menurut saya sangat kontradiktif. Bisa nggak diceritakan bagaimana dari seorang entrepreneur ke politikus? Baik. Waktu masuk di dunia politik, waktu itu umur saya 33 tahun ya. Jadi pertama kali di DPRD. Mungkin kalau secara usia belum matang gitu ya. Masih anak baru bau kencur gitu kan. Apalagi bukan anak seorang pengusaha atau seorang politisi gitu kan, dan tidak ada keluarga yang melatar belakangi sebagai seorang anggota dewan begitu. Nah, ini saya kira bagian dari rasa nyambung dengan ketika di mahasiswa begitu. Ketika di dunia mahasiswa kita sering mengawal aspirasi dari masyarakat ya, mahasiswa, masyarakat, dan kita sering melakukan aksi-aksi ke DPRD. Jadi saya berpikir bahwa untuk melakukan sebuah langkah-langkah konkret ya, mengawal aspirasi masyarakat, kita harus masuk ke dalam sistem. Dan hari ini sistem itu ada di parlemen begitu, dan dunia politik lah pintu masuknya. Maka saya memutuskan untuk masuk di situ begitu. Nah, kalau kemudian antara dunia entrepreneur dengan dunia politisi, saya kira ini yang harus dibuka oleh teman-teman para blogers juga, bahwa kalau kita sudah mandiri secara ekonomi, dan kalau kita sudah artinya
sudah selesai kita bab ekonominya, baru kita bisa masuk ke dunia politik. Itu yang apa namanya, kita tidak akan ada namanya kepentingan. Oh ya. Kenapa? Kalau apa namanya, kita di dunia politik ya, nyari duit, ya, begitu bahasanya ya, kita nyari duit di dunia politik, maka yang terjadi adalah kita akan setengah-setengah mengawal aspirasi masyarakat. Nah, orang yang sudah bebas secara finansial ya, atau dia sudah tidak memikirkan lagi secara ekonominya, artinya uang jajan istrinya sudah aman, anak-anaknya sudah bisa sekolah, begitu kan. Nah ini apa, fase berikutnya adalah apalagi dia seorang aktivis kan, dia harus bisa berbuat lebih banyak lagi, dan tadi pintu masuknya adalah di parlemen, begitu. Jadi saya memutuskan bahwa apa namanya, ini harus masuk ke dalam partai politik, begitu. Jadi awalnya adalah background tadi aktivis tadi, Betul. terus melihat kondisi aspirasi masyarakat harus disalurkan dan ruangnya adalah di parlemen. Jadi Betul. Kakak memutuskan untuk berpolitisi. Itu awalnya adalah bagaimana Kak? Maksudnya tiba-tiba Kakak ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan terpilih atau bagaimana? Nah, jadi kebetulan apa namanya, saya memilih PKS ya kan, karena sama dengan perjuangan ketika di mahasiswa, artinya yang saya baca tentang bagaimana mengawal kepentingan masyarakat, peduli, begitu kan, ketika ada masyarakat yang banjir, kebakaran. Nah, ini menjadi motivasi bahwa apa namanya, ada partai politik yang seperti ini, begitu. Maka saya memutuskan untuk di PKS. Saya sebagai seorang anak guru juga sangat prihatin. Mereka digaji 300.000 per bulan dan dibayarkan 3 bulan sekali. Ya kan, dan ini membuat kami prihatin. Maka saya dan teman-teman berjuang di Komisi 5 mendesak pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada guru honor ini, dan alhamdulillah tahun 2021 21,1 miliar APBD provinsi untuk guru honor se-Sumatera Selatan, dan tahun 2022 ini ada 25 miliar APBD untuk guru honor SMA SMK negeri se-Sumatera Selatan. Artinya meningkat. Selama ini mereka mungkin gaji 300.000, dengan adanya tambahan dari pemerintah provinsi yang walaupun tidak besar 500.000, ini sudah sangat lumayan ya, dan mereka senang, begitu. Nah ini apresiasi untuk para guru. Bisa seperti ini juga karena guru. Betul. Oke, Kak. Tapi yang sebenarnya program kerja yang paling disoroti Kakak sebagai wakil ketua Komisi 5 itu apa aja? Komisi 5 itu membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Jadi mulai dari, kalau bahasa kami ya, orang lahir sampai orang mati gitu ya. Karena di Komisi 5 itu mulai ngurusi masalah anak dan pemberdayaan perempuan, masalah pendidikan, kesehatan, kemudian pemuda dan olahraga, ya kan, masalah dinas sosialnya. Jadi ada di Komisi 5 ya, sangat kompleks Komisi 5 ini. Nah, kalau kita bicara apa yang menjadi fokus perhatian, ya kesejahteraan. Sumatera Selatan ini ada 8,6 juta penduduknya, dan menurut data BPS tahun 2020 kemarin yang dirilis ada 12,79% penduduk miskin di Sumatera Selatan. Artinya ada 1,1 jiwa orang miskin di Sumatera Selatan. Nah, kami di DPR ini mengawal kinerja dari pemerintah daerah. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, fungsi controllingnya ada di situ. Salah satunya adalah kami mengawasi visi misi gubernur. Nah, di RPJMD ada yang namanya RPJMD, rencana pemerintah jangka menengah daerah, RPJMD. Itu adalah turunan dari visi misi gubernur. Nah, ini tahun ketiga, kalau kita melihat dari RPJMD, ini harusnya tingkat kemiskinan tidak lagi 2 digit. Ini kan 12,78 itu artinya 2 digit ya. Nah, di target di tahun ketiga ini dia harus single digit. Artinya harus di bawah 10%. Nah, ini menjadi perhatian kami. Jadi bagaimana pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan salah satunya. Nah, kalau kita bicara kemiskinan, kita akan bicara tentang pengangguran. Yang ternyata tingkat kemiskinan itu karena tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dan dari 17 kabupaten kota, kota Palembang yang paling tinggi tingkat kemiskinan dan tingkat penganggurannya. Wow. Luar biasa ya. Nah, ini jadi fokus perhatian kami di Komisi 5 adalah bagaimana kita mengawal pemerintah provinsi untuk sesuai dengan aturannya ya, bahwa tahun ketiga ini salah satunya ya di tingkat kemiskinan harus di bawah 10% begitu kan. Kesehatan ini harus mencapai yang namanya UHC, Universal Health Coverage. Jadi UHC itu baru ada di beberapa daerah.
kemampuan pemerintah di kabupaten kota yang bisa membiayai warga untuk berobat. Dan itu ada beberapa daerah yang sudah mencapai UHC. Ya, artinya misalnya Kota Palembang dia sudah UHC karena sudah 95% warganya dijamin kesehatan lewat BPJS. Nah, ini juga menjadi perhatian kami serius. Dan baru-baru ini saya dengan teman-teman baru dari Kemensos ini pulang minggu lalu. Kenapa? Karena data penduduk miskin di Sumatera Selatan ini sebagai penerima PKH, bantuan sosial, bansos atau bantuan-bantuan yang lainnya ini tidak pernah berubah. Coba ditanya ke para blogers, pasti ngomong itu bantuan PKH lulu aja gitu kan. Kok tidak pernah di-upgrade? Ternyata ini jadi temuan kami kemarin di Kemensos RI. Jadi pemerintah tidak pernah mengupdate. Jadi data yang dipakai adalah data lama. Nah, ini adalah tugas kami lagi untuk mengingatkan pemerintah. Jadi alhamdulillah Dinsos Provinsi Sumatera Selatan langsung mengambil sikap data penduduk yang memang berhak untuk menerima bantuan ini dalam waktu dekat akan diupdate. Nah, seperti itu. Nah, ini titik fokus dari kinerja di Komisi 5 begitu. Berarti kan gini Kak, setahu saya juga ada survei per tahun kan untuk data-data yang masyarakat miskin. Apalagi setelah COVID ini kan banyak sekali ya. Misbar namanya. Miskin baru. Miskin baru. Nah, itu apakah pemerintah tidak melakukan survei kembali sehingga data-datanya tidak update? Betul. Jadi pertama itu tidak melakukan survei. Sebetulnya ada yang namanya Verpal, verifikasi dan validasi data. Verpal ini adalah tugas bagian dari Dinsos Kabupaten Kota. Jadi ada Permensos 16 tahun 2005 tentang verifikasi validasi data. Nah, ternyata ini tidak dilakukan. Seperti saya sampaikan tadi, sehingga data yang dipakai adalah data lama. Data lama. Nah, ini tugas kita di legislatif mendorong ya pemerintah untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data, terutama data-data orang yang seharusnya berhak menerima bantuan dari pemerintah, ternyata masih banyak yang belum mendapatkannya. Begitu. Dan ada juga di tempat saya itu yang orang udah meninggal tapi datanya masih terpakai. Nah, itu juga jadi PR. Jadi banyak data meninggal atau orang yang sudah pindah tapi masih terdata di situ. Sedangkan orang yang berhak menerima yang ada di situ tidak masuk datanya. Nah, ini menjadi PR. Itu menimbulkan ketersinggungan sosial, Kak. Betul. Maka ada sebuah anekdot ya, kalau menjelang pemilu data orang miskin ini menjadi bertambah. Nah, ya kan, banyak orang miskin. Tapi setelah pemilu, ya kan, sudah terpilih, data orang miskin ini berkurang. Ya, paham maksudnya kan? Ya, karena pemerintah kalau daerahnya banyak yang miskin, dia pasti gagal gitu kan. Nah, maka banyak data yang dihilangkan. Seperti itu. Tapi berbicara mengenai target pemerintah Sumatera Selatan di 2022 untuk mengurangi tingkat kemiskinan, itu dari kakak sendiri nih sebagai anggota dewan, optimis nggak kalau misal pemerintah Sumsel bisa menurunkan angka itu? Wah, ini pertanyaannya keren ini. Optimis tidak ini? Karena itu harus 3% lebih kan? Iya, karena yang harus ditanya itu adalah pemerintah provinsinya. Jangan ke anggota dewannya. Karena kita anggota dewan itu wajib optimis. Iya kan? Wajib, ya kan? Kenapa? Ya ini adalah visi misi dan ini adalah rancangan pemerintah jangka menengah daerah. Suatu hal yang wajib dilakukan. Nah, maka kami mendorong ya, ini harus. Dan kita menanyakan langkah-langkah apa nih dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menuju single digit tadi tingkat kemiskinan. Ya, misalnya di Dinas Tenaga Kerja, mereka harus menyiapkan pelatihan kerja yang banyak begitu kan. Atau di Dinas Sosial, bagaimana memberikan instrumen kepada orang-orang miskin ya, diberikan modal sehingga dia keluar dari zona kemiskinan. Ini angkanya apa? Jadi yang harus kita tanyakan bersama-sama adalah pemerintah daerah begitu ya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dan kita sebagai legislatif mengawalnya ya, menyiapkan program, mereka menyiapkan program dan kita kawal program ini sudah sejauh mana bisa dieksekusi atau sudah berjalan untuk masyarakat begitu. Tapi sejauh ini ada nggak program itu gitu, Kak? Sejauh ini saya melihat ada program-program ya, langkah-langkah untuk menuntaskan kemiskinan itu. Nah, di pemerintah provinsi sendiri ini pernah ada di zaman Covid awal, ini bantuan untuk mahasiswa itu ada 1 juta per mahasiswa yang terdampak dan terdampak
Artinya mungkin dia secara ekonomi ya kan, orang tuanya tadi mampu, dia tidak mampu, itu terpapar, mungkin dia hanya sendiri yang terpapar ya, artinya terkena COVID begitu. Nah ini dulu pernah ada bantuan 1 juta dan totalnya kalau tidak salah waktu itu Sumatera Selatan ini ada 2 miliar yang dialokasikan untuk tahun pertama, dan tahun kedua itu tidak ada lagi bantuan itu ya. Nah sebetulnya kita di Provinsi Sumatera Selatan ini ada program kuliah gratis ya, waktu di zamannya gubernur sebelumnya. Nah ini saya melihat ya sesuatu yang baik itu kan harus dipertahankan harusnya begitu. Tapi hari ini saya melihat ini sedikit demi sedikit sudah berkurang program ini ya. Nah artinya perlu jadi pemikiran dari pemerintah provinsi bahwa mahasiswa yang terkendala UKT ini paling tidak ada uluran tangan dari pemerintah begitu kan, di luar program APBN. Kalau APBN kan ada bidik misi begitu. Iya. Nah pemerintah provinsi juga harus menciptakan program-program yang serupa sehingga anak-anak muda Sumatera Selatan ini yang kreatif, yang inovatif ini tidak berhenti di tengah jalan hanya karena permasalahan UKT begitu. Nah, ini yang sering kami dorong ya kepada pemerintah provinsi juga untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan aturan. Jadi ada regulasinya. Kan kalau tidak ada aturan justru ini akan jadi bumerang ya. Nah, jadi makanya saya berharap ini juga akan menjadi PR kami di Komisi 5 ke depan ya, bagaimana perhatian dengan dunia kampus ini menjadi salah satu program ke depan yang bisa menjadi perhatian seperti itu. Oke. Berbicara mengenai kesejahteraan rakyat Kak di Sumatera Selatan. Nah, Kakak sebagai wakil Komisi 5 melihat yang terjadi sekarang, bisa nggak dikasih nilai rating 1 sampai 10 kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan di angka berapa? Kita harus survei dulu kayaknya. Tapi sebagai gambaran kan, tadi penduduk Sumatera Selatan hari ini 8,6 juta. Menurut data BPS ada 1,1 juta jiwa yang miskin, ya kan? Artinya 12 sekian persen tadi begitu kan, angka tingkat kemiskinan. Dari situ kita sebenarnya sudah bisa tahu bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan, ya kan. Kita ya harus jujur lah ya bahwa hari ini begitu banyak pengangguran, ya kan. Kenapa terjadi banyak kriminalitas begitu? Karena banyak orang yang nganggur, sehingga dia nyari gawe yang praktis, yang instan begitu kan. Nah, begal masih banyak dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi saya kira PR tidak hanya pemerintah daerah, tapi kami juga di legislatif ya. Bagaimana mendorong agar anggaran ini tepat dan berdaya guna. Tepat artinya memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerimanya, dan berdaya guna artinya dia efisien. Jadi tidak menggunakan program-program atau kegiatan yang sifatnya tidak berdampak kepada masyarakat langsung begitu. Nah, ini yang kami dorong tadi. Misalnya salah satunya tadi adalah dinas sosial, ya kan, dia memberikan bantuan untuk masyarakat yang punya usaha misalnya. Ya, mereka ada program kalau tidak salah namanya itu saya lupa namanya. Jadi di situ masyarakat diberikan modal, ya kan, dalam bentuk kelompok, ya, KUBE, kelompok usaha bersama. Nah, itu namanya programnya KUBE. Jadi KUBE ini harus dibanyakkan kucuran ke masyarakatnya. Nah, ini kan bagian dari untuk mengurangi pengangguran, untuk mengurangi kemiskinan. Kenapa? Karena ketika masyarakat dibantu, kan syaratnya ketika dia sudah sukses, maka program ini juga akan berpindah ke masyarakat yang lainnya. Nah, ini salah satu yang saya kira efektif dan langsung masyarakat rasakan. Ini kan kalau misalnya ada 10 kelompok masyarakat, satu kelompok dimodali 15 juta untuk buat usaha, ya saya kira banyak kepala keluarga yang bisa dihidupi ya dari KUBE ini begitu. Itu salah satu contohnya. Oke. Tapi untuk harapan Kakak terhadap pemerintah daerah apa untuk ke depannya? Harapan ke depan ya tentu kita menginginkan ya pemerintah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ya, artinya visi misi yang ada ini tolong direalisasikan dan diimplementasikan lewat program di RPJMD tadi. Ya. Nah, kalau ini sudah on the track, saya kira ini tidak hanya janji tapi juga bukti begitu. Ya. Nah, ini
masyarakat sendiri yang bisa merasakan sudah seberapa jauh ya kan mereka merasakan dampak dari pembangunan oleh pemerintah itu begitu. Nah, maka harapan kita tentu kita harus berharap yang baik-baik ya, dan kita harus optimis begitu ya. Nah, kalau yang harapan seperti ini adalah tugas ya dari kami di legislatif ya, mengawal bagaimana ya pemerintah tadi ya menjalankan roda pemerintahannya ya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ya, tolong tepati janji masyarakat itu, dan kami di DPRD akan senantiasa mengawal ya bagaimana implementasi dari visi misi pemerintah daerah begitu. Oke, ini mungkin terakhir Kak, harapan Kakak untuk karir Kakak ke depan ya apa? Harapan karir, nah harapannya cak mana? Tapi Kak, ini terakhir nih. Saya tadi baca artikel kalau Kakak masuk di survei untuk bakal wali kota. Ini bakal calon wali kota. Gara-gara surat dari blog 29C jadi viral ya. Jadi begini, saya hari ini ditugaskan partai untuk menjadi anggota legislatif. Maka saya akan fokus dan profesional menjalankan amanah baik dari partai maupun dari rakyat sebagai anggota legislatif. Saya akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai anggota dewan begitu. Nah, cukup sampai di situ dulu. Artinya tugasnya sebagai anggota dewan. Nah, artinya kami sebagai kader ini kalau bahasanya sami'na wa ta'na ya. Kita sebagai seorang kader ketika diperintah oleh partai maka kita harus siap. Nah, hari ini saya diperintah untuk sebagai anggota dewan dan diamanahkan masyarakat, maka saya harus mengawal aspirasi masyarakat ya di tugas saya sebagai anggota legislatif seperti itu. Oke. Baik Kak, ini cukup mengesankan perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita petik. Apalagi terutama tadi di awal kita sudah berbicara mengenai entrepreneur, terus kita berbicara mengenai kesejahteraan Sumatera Selatan. Ya, mungkin kita nanti bersama-sama untuk mendukung dan mengawal kinerja pemerintah daerah untuk mengejar target. Oke, terima kasih sekali lagi Kak. Ya, terima kasih sama-sama. Telah hadir di Blok 29C Production. Sukses untuk semua penggawa di Blok C29 ini. Anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan insya Allah ke depan akan menggantikan kami yang ada di sini. Amin. Dan semoga isi surat kami terjadi ya. Amin, Masya Allah. Iya, baik. Untuk Blokers tetap dukung channel kami dan konten-konten kami dengan cara subscribe, like, comment, and share konten-konten kami, dan kasih saran siapa aja yang bakal hadir di sini yang kita ajak untuk ngobrol-ngobrol kayak Kak Fadli sekarang. Baik, terima kasih Kak Fadli sekali lagi. Ya, terima kasih. Kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya. Insya Allah, siap. Tema yang berbeda lagi atau mungkin target pemerintah sudah tercapai kah atau belum di 2022. Baik, Blokers tetap dukung channel kami dan Blok 29C Production, berani bicara beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga dengan anak-anak muda ya, inovatif, kreatif ya, yang tergabung di Blok 29C Production, dan ini adalah cikal bakal hadirnya anak-anak muda yang bisa mengemas ya sebuah ide besar dalam sebuah berita ya. Untuk itu dukung terus Blok 29C Production, like, subscribe, dan share. Berani bicara beda. Sukses untuk anak-anak muda, sukses untuk kita semua, dan jangan lupa terus like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.